Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rum Kastuba. Dan ada teman-teman saya yang bernama Audia Siva Kania, Azharin Maharani, Ferdi Setiawan Eka Saputra, Murtiara Ramadania, dan terakhir Rahma Makfira. Kami kelompok 3 akan membahas tentang lembaga kehakiman. Pengertian lembaga kehakiman tersendiri itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Indonesia, negara hukum Republik Indonesia. Itu adalah pengertian lembaga kehakiman secara harfiah. Lalu lembaga kehakiman di Indonesia itu ada banyak, contohnya yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia bersama MK atau Mahkamah Konstitusi, dan juga bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya. MA memegang peradilan tertinggi dari pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan semua pengadilan tertinggi. Lalu yang kedua ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan lembaga-lembaga lainnya. Komisi Yudisial juga bertanggung jawab kepada DPR. C. Tugas dan wewenang lembaga kehakiman. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. Tugasnya yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan lain yang ada di bawahnya. Wewenangnya itu ada 3. Yang pertama, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, Komisi Yudisial, yaitu mempunyai tugas ada 4, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Yang keempat atau terakhir, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Nah, sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang 1. Mengajukan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Nah, yang ketiga, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya mengadili sistem dan institusi negara. Wewenangnya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. D. Prinsip pokok kehakiman. Prinsip pokok kehakiman secara umum dapat dikemukakan ada 2 prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu A. The principle of judicial independence atau prinsip independensi peradilan, dan B. The principle of judicial impartiality atau prinsip imparsialitas peradilan. Kedua prinsip ini diakui sebagai persyaratan pokok sistem di dunia negara yang disebut hukum modern atau modern constitutional state. Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem pengajian, dan pemberhentian para hakim. Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan atau the principle of judicial impartiality. Dalam praktik, ketidakberpihakan itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial atau to be impartial, tetapi juga terlihat secara bekerja secara imparsial atau to appear to be impartial. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan syarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan
terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Yang kedua, ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Yang ketiga, integritas. Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan, keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. 4. Kepantasan dan kesopanan. Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dalam kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara, dalam menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. 5. Kesetaraan atau equality principle. Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sesama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status pernikahan, dan kondisi fisik. 6. Kecakapan dan kesaksamaan. Kecakapan dan kesaksamaan merupakan persyaratan penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperlukan oleh pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Kesaksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian. Jadi kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang tidak bisa diganggu oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Kekuasaan kehakiman juga merupakan lembaga yudikatif dalam urutan ketiga setelah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dan kesimpulan yang terakhir adalah setiap hakim memiliki kode etik yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etiknya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.